Inilah video yang membuat Nikita berbaju oranye, di mana Nikita mengaku Reza Gladys ketakutan kalau dia mereview produknya yang ini, karena hanya sebuah stiker yang ditempel. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladys ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah, jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil, dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gua bayar. Bener nggak? Ya nggak? Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ada, ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. Tapi karena dia tahu gua sudah beli produknya ini di akun resminya dia menghubungi. Nah, gimana menurut kalian? Satu sisi Nikita dianggap sebagai pahlawan skincare karena membongkar kebusukan para owner-owner jahat di balik skincare. Dari video tadi, Nikita juga benar mengatakan, gara-gara itu Reza Gladys ketakutan dan meminta tolong Dokter Oki agar mau mempertemukan dirinya dengan Nikita. Kesalahan Nikita adalah meminta imbalan uang sehingga masuk dalam kasus pemerasan. Tapi warganet juga berang dengan Reza Gladys yang harusnya diperiksa juga terkait produknya. Harusnya BPOM bertindak jika benar produknya menipu. Berarti Reza Gladys harusnya diperiksa juga karena sudah menipu konsumen. Produk ini seharusnya tidak boleh beredar karena telah di-repack secara ilegal. Apa yang dilakukan Reza Gladys? Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan kriminal. Dia mengganti stiker, mengubah kemasan, lalu menjualnya tanpa izin BPOM yang sah. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kejahatan yang bisa membahayakan kesehatan ribuan orang. Tapi tunggu dulu. Kedok kejahatan ini tidak berhenti sampai di situ. Teknik marketing Reza Gladys adalah tipu muslihat yang dimainkan dengan licik. Dia memanipulasi masyarakat dengan trik murahan, membuat orang percaya bahwa produknya bisa menghilangkan flek hitam hanya dengan menunjukkan efek dari betadine. Padahal, ini sama sekali tidak ada hubungannya. Ini adalah penipuan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan hanya demi mengeruk keuntungan dengan cara kotor yang lebih gila lagi. Produk ini mengandung jarum di dalam kemasannya. Bayangkan betapa berbahayanya jika digunakan oleh orang yang tidak tahu. Produk seperti ini seharusnya dilarang keras untuk dijual secara bebas, tetapi tetap saja disebarkan tanpa peduli dampak bagi kesehatan konsumen. Ini bukan hanya sekadar pelanggaran. Ini adalah bom waktu yang bisa melukai siapa saja yang menggunakannya. Dan yang lebih mengerikan, produk ini mengalami relabeling nomor BPOM. Apa artinya? Artinya, nomor BPOM baru hanya ditempel dengan stiker murahan, sedangkan isi di dalamnya masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seharusnya, setiap perubahan nomor BPOM disertai dengan perubahan formula dan komposisi yang telah diverifikasi ulang oleh BPOM. Tapi, apa yang terjadi di sini? Ingredient yang tercantum dalam BPOM lama berbeda dengan BPOM baru. Padahal isi produknya tidak diubah. Mereka hanya mengganti stiker dan mengklaim bahwa produk ini sudah mendapat izin yang sah. Ini penipuan terang-terangan. Kenapa ini berbahaya? Karena kandungan bahan yang sebenarnya bisa saja tidak sesuai dengan standar keamanan terbaru. Jika ada bahan yang seharusnya sudah dilarang atau perlu penyesuaian dosis, tetapi tetap digunakan tanpa revisi, maka itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Fakta berbicara, ingredients masih sama. Nomor BPOM
Hanya kedok. Ini jelas upaya menyesatkan konsumen dan membahayakan mereka yang percaya bahwa produk ini telah melalui uji ulang sesuai standar yang berlaku. Sekarang kita bertanya, di mana para penegak hukum? Dengan semua bukti yang sudah terpampang jelas, masihkah mereka menganggap kasus ini sepele? Kenapa kasus ini seperti diam-diam ditutupi? Sementara publik sibuk membahas kasus Nikita Mirzani yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap owner skincare. Ada masalah yang jauh lebih besar dan berbahaya yang harus kita ungkap: pemalsuan BPOM, repackaging ilegal, review palsu. Klaim manfaat menyesatkan ini adalah skandal industri skincare yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Masyarakat berhak mendapatkan produk yang aman dan legal. Kita tidak boleh tinggal diam saat kejahatan seperti ini dibiarkan. Jangan sampai kita tertipu oleh trik marketing licik yang hanya menguntungkan para pelaku kriminal. Sementara itu, pengacara Nikita mengatakan bahwa terlapor pasti diperiksa. Tentu saja terkait laporan dan mungkin saja mengarah ke produk dan kosmetiknya. Karena gara-gara itu, Gladys sampai memberikan uang kepada Nikita. Apakah terlapor akan diperiksa segera atau seperti apa, Bang? Ya, proses diikutin aja lah, pasti diperiksa. Pasti ya, pasti diperiksa ya. Hasil uji klinisnya seperti ini. Nah, ini akan kami koreksi juga nantinya ke BP POM. Nah, BP POM juga harus menjawab. Dan saya juga akan minta hasil uji dari BP POM-nya seperti apa. Karena sama-sama kita harus berhati-hati untuk masalah skincare ini. Karena banyak juga yang udah ketangkep kan, ya, yang punya emas banyak-banyak itu loh, yang nggak tahu siapa itu, ternyata itu produk Korea, produk Cina, tapi dicabut ininya, mereknya sudah diganti branding lagi ya, brandingnya seperti itu. Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer, mereka yang menipu, gimana Pak? Itu nggak ada hukumnya, nggak ada kelanjutannya, udah gitu aja. Hah? Mana? Katanya untuk rakyat, polisi rakyat yang mana dulu, yang banyak uang, baru dibela, sampai didudukin di DPR diundang. Apaan sih, kocak emang. Ya, hukum di negara Konoha ini kocak, lucu. Kembali